Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah persebaran Wali Songo di Nusantara. Sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu Wali Songo? Jadi, wali sendiri berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata songo berarti 9. Jadi secara umum, wali songo berarti 9 wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap wali songo memiliki pendekatan dakwah yang unik untuk mencapai misinya. Ada yang berkaitan dengan pendidikan, tradisi, bahkan seni. Strategi Wali Songo berhasil membuat masyarakat Jawa secara bertahap menerima agama Islam dan belajar tentang Islam dari Wali Songo. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih mengucap 2 kalimat syahadat. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Ia adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru, para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Salah satu metode utama yang digunakan oleh Sunan Gresik dalam menyebarkan ajaran Islam adalah melalui pendidikan. Beliau mendirikan pesantren seperti pesantren Giri Ketaton, di mana ia mengajarkan ajaran-ajaran agama, pemahaman Al-Quran, dan hadis kepada para santri. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401. Wilayah dakwahnya berada di sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Denta, Surabaya. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian ia menikahkan banyak juru dakwah dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit. Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 serta nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim. Julukan Sunan Bonang berasal dari salah satu nama desa di Kabupaten Rembang, yaitu Desa Bonang. Sunan Bonang dikenal amat pandai dengan ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain sebagainya. Wilayah dakwahnya adalah daerah Kediri. Di sana, ia mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sufistik. Karya sastra terkenal yang dikupas Sunan Bonang adalah Suluk Ujil. Selain itu, ia mempunyai keunikan dalam berdakwah dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Pernah mendengar lagu Wijil atau Tombo Ati yang dipopulerkan oleh Opik? Kedua lagu tersebut adalah hasil karya Sunan Bonang. Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim yang diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Dalam misinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, ia menggunakan kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Ia mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Selain itu, Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat umum. Ia sangat mengedepankan sikap dermawan, kerja keras, dan meningkatkan kemakmuran rakyat sebagai pengalaman agama Islam. Selain itu, Sunan Derajat juga dikenal dengan pengajaran teknik membuat rumah dan tanduk. Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Jafar Shadiq atau dikenal sebagai Raden Unduk. Lahir pada 9 September 1400 Masehi. Sebutan Sunan Kudus tercipta karena beliau memilih Kudus sebagai tempat berdakwah terlamanya hingga bertahun-tahun. Ia juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus memiliki toleransi antar agama yang sangat tinggi. Dengan begitu, cara berdakwahnya adalah dengan mendekatkan agama Hindu Buddha ke Islam.
Strategi dakwah yang digunakan Sunan Kudus untuk menyebarkan Islam adalah dengan mendekatkan masyarakat melalui kebutuhan mereka. Ia mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain sebagainya. Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainun. Yakini ia lahir pada tahun 1442. Beliau adalah salah seorang ulama wali songo majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Pada abad ke-14 Masehi, sering munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Ia berperan penting dalam pengembangan dakwah di Nusantara. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Dengan cara dakwah tersebut, pengaruh Sunan Giri mencapai wilayah Banjar, Matapura, Pasir, Kutai, hingga Nusa Tenggara dan Maluku. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid lahir pada tahun 1450 di Tuban. Ayahnya adalah Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Strategi dakwah Sunan Kalijaga amat terkenal melalui seni dan budaya. Ia piawai mendalang, menciptakan bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon karangan. Kesenian yang kerap ia gunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembang suluk. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa tembak suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul adalah hasil karya Sunan Kalijaga. Selanjutnya ada Sunan Muria. Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said mewarisi darah seni ayahnya. Ia lahir pada tahun 1450 dan dianggap sebagai sunan termuda di antara para wali songo lainnya. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah. Dia menciptakan beberapa lagu dan tembang untuk mempraktikkan ajaran Islam. Gaya dakwahnya sendiri pada umumnya mengambil metode yang digunakan oleh ayahnya, Sunan Kalijaga, yakni menggunakan kesenian. Ia juga turut mengajarkan cara bercocok tanam, jual beli, dan melaut kepada rakyat jelata. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mempunyai sebuah nama asli Syarif Hidayatullah. Ia lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memuluskan dakwahnya. Beliau juga melakukan dakwah agama Islam dengan cara mengakulturasi kesenian wayang disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang persebaran Wali Songo di Nusantara. Terima kasih, sampai jumpa.